Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatun, NIM 2250071 ANE. Yang terhormat Bapak Ramdhani Abdul Hafiz SHMH selaku dosen mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Kekuasaan, Kehakiman, dan Badan Peradilan di Indonesia. 1. Kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Tugas pokok Mahkamah Agung adalah mengadili kasasi dan pengawasan internal terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya. Sedangkan tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili perkara ketatanegaraan dan konstitusi. Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan memutuskan perkara untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukumnya terutama melalui pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, serta pengawasan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi, the guardian of konstitusi, yang memastikan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui undang-undang, melalui peninjauan undang-undang, penyelesaian sengketa, terus kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian terdapat perbedaan tugas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yaitu terletak pada jenis perkara yang ditanganinya dan kewenangan pengujian peraturan hukumnya. Jenis hakim dalam penegakan hukum adalah 1. Hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang untuk perkara tertentu seperti hakim tipikor, hakim HAM, dan hakim industrial. Yang kedua, hakim karir. Hakim karir adalah hakim yang aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri, yang menjamin profesionalisme, kontinuitas, independensi, dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, badan peradilan. Badan peradilan di Indonesia yaitu terdiri dari 1. Badan peradilan umum. Badan peradilan umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Bertugas untuk memutuskan perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan agama, mengalami 2 kali perubahan mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bertugas memutus perkara tingkat pertama di bidang perkawinan, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. 3. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu mengatur hukum dan kekuasaan badan peradilan yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Yang keempat, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pidana tata usaha negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan
menyelenggarakan administrasi unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari pemaparan tersebut Mahkamah Agung berperan utama dalam penegakan hukum, sedangkan Mahkamah Konstitusi berperan utama dalam penegakan konstitusi. Keduanya bersama-sama menjamin terselenggaranya negara hukum yang demokratis, adil, dan konstitusional. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon koreksi dan penyempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.